bidang bendahara RG. Laporan pemasukan dan pengeluaran uang kas RGUG bulan September 2019. Tanggal 31 Agustus 2019. Sisa kas 18 sampai 19. Pemasukan 527.900, pengeluaran tidak ada, saldo 527.900. Tanggal 31 bulan September 2019. Sisa WR pemasukan 4 juta, pengeluaran tidak ada, saldo 4.527.900. Tanggal 19 September 2019 Kepading, pengeluaran pemasukan tidak ada, pengeluaran 81.000, saldo 4.446.900. Tanggal 19 September 2019 Kemading, pemasukan tidak ada, pengeluaran 27.000, saldo 4.419.900. Tanggal 23 September 2019 KJS, pemasukan tidak ada, pengeluaran 65.000, saldo 4.354.900. Tanggal 23 bulan September 2019 stempel, pemasukan tidak ada, pengeluaran 65.000, saldo 4.289.900. Tanggal 23 September 2019 uang kas 130.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.419.900. Tanggal 23 September 2019 uang kas 25.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.444.900. Tanggal 24 September 2019 uang kas 777.000, pengeluaran 4.536.900. Tanggal 25 September 2019 dari Stan Insan 100.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.636.900. Tanggal 25 September 2019 uang kas 60.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.696.900. Tanggal 26 bulan September 2019 uang kas 10.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.706.900. Pada tanggal 26 bulan September 2019 uang kas 10.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.706.900. Tanggal 26 bulan September 2019 denda 10.000, pengeluaran 4.716.900. Laporan dan pengeluaran uang kas RGUG bulan Oktober 2019. Tanggal 1 Oktober 2019 sisa bulan September 4.716.900, pengeluaran tidak ada, saldo 4.716.900. Tanggal 1 Oktober 2019 HVS 4, pemasukan tidak ada, pengeluaran 36.000, saldo 4.680.900. Tanggal 3 bulan Oktober 2019 uang kas 30.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.710.900. Tanggal 4 Oktober tahun 2019 uang kas 25.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.735.900. Tanggal 5 Oktober 2019 uang kas 51.000, pengeluaran tidak ada, saldo 4.786.900. Bulan tanggal 6 Oktober 2019 uang kas
55.000. Pengeluaran tidak ada. Saldo 4.841.900. Tanggal 8 Oktober 2019 uang kas 25.000. Pengeluaran tidak ada. Saldo 4.866.900. Tanggal 12 Oktober 2019 uang kas 32.000. Pengeluaran tidak ada. Saldo 4.898.900. Tanggal 18 Oktober 2019 dana awal ketua 100.000. Pengeluaran tidak ada. Saldo 4.998.900. Tanggal 19 Oktober 2019 uang kas 15.000. Saldo 5.013.900. Tanggal 22 Oktober 2019 uang kas 25.000. Saldonya 5.338.900. Tanggal 23 Oktober 2019 konsumsi rapat 35.000. Saldo 5.003.900. Tanggal 24 Oktober 2019 konsumsi rapat 20.000. Saldo 4.983.900. Tanggal 29 Oktober 2019 uang kas 10.000. Saldonya 4.993.900. Tanggal 29 Oktober 2019 baterai mic itu 5.000. Saldonya 4.988.900. Laporan pemasukan dan pengeluaran uang kas RGUG bulan November 2019. Tanggal 1 November 2019 sisa bulan Oktober 4.988.900. Saldo 4.988.900. Tanggal 1 bulan November 2019 flash disk 41.000. Saldo 4.947.900. Tanggal 6 November 2019 workshop 200. Uang keluar 200. Saldo 4.747.900. Tanggal 11 November 2019 Dupan 239.000. Saldo 4.508.900. Tanggal 11 November 2019 uang kas 60.000. Uang masuk 60.000. Uang keluar tidak ada. Saldo 4.568.900. Tanggal 14 November 2019 baterai mic 10.000. Saldo 4.558.900. Tanggal 18 November 2019 uang kas 75.000. Saldo 4.633.900. Pada tanggal 19 November 2019 uang kas 105.000. Saldo 4.738.900. Tanggal 19 November 2019 bioskop edukatif 66.000. Saldo 4.672.900. Tanggal 21 Oktober 2019 baterai mic 10.000.
20.900. Tanggal 22 November 2019, uang kas 10.000, saldo 4.672.900. Tanggal 22 November 2019, konsumsi rapat, yaitu uang pengeluaran 30.000, saldo 4.642.900. Laporan pemasukan dan pengeluaran uang kas RGUG bulan Desember 2019. Tanggal 1 Desember 2019, sisa bulan November 4.642.900, pengeluaran tidak ada, saldo 4.642.900. Tanggal 7 Desember 2019, beli majalah, pemasukan tidak ada, pengeluaran 1.000, saldo 4.622.900. Tanggal 7 Desember 2019, konsumsi, pemasukan tidak ada, pengeluaran 5.000, saldo 4.617.900. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikael Jihad. Saya dari bidang garapan Kesekretariat Energi. Saya di sini akan sedikit memaparkan laporan pertanggungjawaban dari bidang garapan Kesekretariat Energi. Yang pertama adalah sarana dan prasarana bidang garapan Kesekretariat Energi. A. Mengelola daftar hadir kegiatan. B. Pengelolaan ruang RG. C. Mencatat anggota RG. D. Rapat evaluasi RG. 2. Menata administrasi kesekretariatan, diantaranya A. Pengagendaan surat masuk dan surat keluar. B. Pembuatan surat keluar, diantaranya 1. Kepada orang tua atau wali santri. 2. Mudirul Am. 3. Mudir Sanawiyah. 4. Mudir Mualimin. 5. Ustadz Yosef Solihuddin. 6. Ustadz Insan Pauji. 7. Kesiswaan. 8. Hanif Mujadid. C. Jumlah surat masuk 1. Surat dari MPK atau Asis Purwakarta. D. Membuat kartu identitas Taskil Masa Jihad 2019 sampai 2020. Cukup sekian laporan pertanggungjawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya perwakilan dari bidang garapan Pendak ingin menyampaikan lembar penanggung-jawaban kerja untuk LPG dari Pendak. Bidang pendidikan dan dakwah Pendak merupakan bidang yang mengayomi dan meningkatkan kemampuan santri dalam berdakwah dan mewujudkan pembentukan kualitas pribadi santri bermoral Islami dan cerdas secara intelektual. Di samping itu, Pendak berupaya berbenah diri agar program kerja yang dijalankan lebih baik dan lebih maju dari masa jihad sebelumnya. Kekurangan di masa jihad sebelumnya adalah pelajaran yang sangat berharga untuk masa jihad yang akan datang. Dari kelebihan di masa jihad sebelumnya adalah sesuatu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, Pendak mempunyai program kerja sebagai berikut. Dakwah dadakan jangka panjang terlaksana setiap hari Rabu. Melatih baris berbaris, melatih kepercayaan diri dan kemampuan kegiatan. Kurangnya pekannya santri, banyaknya santri yang tidak menjalani tugasnya. Diadakannya peraturan dan sanksi bagi petugas upacara dan peserta upacara. 2. Cancel. Jangka pendek terlaksana setiap hari Rabu. Melatih santri untuk bersedekah, menumbuhkan kesadaran bersedekah. 3. Membuat jadwal dakwah harian. Jangka pendek terlaksana setiap sebulan sekali. 4. Mufrodat. Jangka panjang terlaksana setiap hari Rabu. Bertambahnya kosakata bahasa Arab santri.
kurangnya partisipasi santri, kurangnya kesadaran dari kreativitas, mengadakan sanksi bagi pelanggar. 5. Minat bagi santri, jangka panjang terlaksana setiap sebulan sekali. 6. Workshop public speaking, jangka pendek terlaksana 6 November 2019, menumbuhkan rasa kepercayaan diri untuk bicara di depan umum, memberikan pengetahuan mengenai public speaking, memberikan langkah-langkah berbicara di depan umum. Kurang kondusif pelaksananya, kurang aktifnya para peserta workshop, menunjuk berapa orang untuk dijadikan panitia dalam rangka membenahi pelaksanaan kegiatan agar lebih mudah. Yang ketujuh, Mading Ta'aruf Tashkil, jangka panjang terlaksana 28 September 2019, memperkenalkan anggota Tashkil. 8. Studi sharing, jangka pendek tidak terlaksana 22 Februari 2020, saling membagikan program kerja satu organisasi sekolah antar sekolah, bertukar ide kemudian diterapkan, tidak menemukannya waktu yang tepat. 9. Bakti sosial, jangka pendek terlaksana 18 Maret 2020, membantu rakyat yang kekurangan bahan pangan, memberikan bantuan makanan bagi yang membutuhkan. Adanya musibah COVID-19 yang menganjurkan untuk tetap di rumah. Mungkin itu saja dari kami sebagai perwakilan dari Bidgar Pendak untuk menjelaskan lembar penanggung-jawaban kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari bidang garapan kaderisasi RG. Bidang kaderisasi merupakan dari kedisiplinan santri yang membantu menegakkan peraturan-peraturan baik dari Persatuan Pesantren PPI 33 Al-Manar maupun dari organisasi RGUG. Dibentuknya bidang garapan kaderisasi ini agar seluruh santri pesantren PPI 33 Al-Manar dapat menjadi pribadi yang disiplin. Oleh karena itu, kaderisasi mempunyai program kerja sebagai berikut. 1. Perubahan tata letak saat dakwah harian atau baiat. Jenis program jangka panjang terlaksana pada tanggal 25 September 2019. Kelebihan ada pula yang mendukung karena mendapatkan suasana baru. Kendala masih banyak yang tidak setuju karena membelakangi tiang bendera. Solusi, mungkin masa jihad berikutnya lebih baik daripada masa jihad sekarang. 2. Pembuatan PIN Tashkil jangka pendek terlaksana tanggal 14 Oktober 2019. 1. Kelebihan 1. Hasil desain memuaskan. 2. Progres cepat. Kendala, tidak ada kendala. Solusi, mungkin masa jihad berikutnya lebih baik daripada masa jihad sekarang. 3. Razia besar-besaran jangka pendek terlaksana pada tanggal 15 Oktober 2019. Kendala 1. Ditemukan banyak pelanggaran. 2. Tidak ada tindak lanjut berupa sanksi. Mungkin masa jihad Solusi, mungkin masa jihad berikutnya akan lebih baik. 4. Pembuatan bank HP jangka panjang terlaksana pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2019. Menyimpan HP lebih aman dan praktis. Kendala, ruang kotak kurang nyaman hingga HP tertumpuk. Solusi, mungkin masa jihad berikutnya akan lebih baik. 5. Edukasi kepemimpinan Dupan jangka pendek terlaksana tanggal 11 November 2019. Menambah informasi bagi audiens. 1. Yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ditentukan. 2. Terlalu monoton. 3. Kurangnya antusias dari audiens.
solusi, mungkin masa jihad berikutnya akan lebih baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fadlan Ibrahim Rabani, mewakili bidang Infocom. Di sini saya akan membacakan bidang garapan informasi dan komunikasi RG. Bidang Infocom memiliki peran penting karena berkaitan dengan jaringan komunikasi dan informasi organisasi, memberi informasi keluar dan menerima informasi. Umumnya, teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data, meliputi di dalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang akurat. Adapun program-program bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, desain grafis terlaksana pada tanggal 26 September 2019, 20 Oktober 2019, 3, 5, 10 November 2019. Kelebihan, informasi yang disampaikan nampak lebih menarik, memenuhi kebutuhan bidang. Kelebihannya, informasi yang disampaikan nampak lebih menarik, serta memenuhi kebutuhan bidang lainnya yang ada sangkut pautnya dengan desain. Kendala, penjadwalannya kadang mendadak sehingga proses sampainya desain selesai hanya memiliki waktu sedikit sebelum acara. Solusi, diharapkan bidang lainnya dapat meminta desain dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum acara dimulai. Kedua, mengurus mading terlaksana 13 Oktober 2019. Yang ketiga, One Minute Buster terlaksana 19 Oktober 2019, 28 Oktober 2019, 2 Desember 2019, dan 22 Desember 2019. Kelebihannya, memperlihatkan bakat speaking santri, membantu memperbanyak feeds Instagram, kemudian memotivasi santri maupun orang luar, serta meningkatkan rasa percaya diri santri. Kendalanya, jadwal upload video yang tidak tentu, sulit mencari santri yang mau menjadi pengisi video, serta sulit mencari tema yang inovatif. Solusi, tim harus mencari tema yang inovatif agar menarik untuk dilihat, mempersiapkan santri yang akan mengisi 1 hari sebelum perekaman, serta menetapkan jadwal agar uploadnya teratur. Keempat, pelatihan Corel Draw terlaksana 21 Oktober 2019. Kelebihan, memberikan pengetahuan mengenai dasar pengeditan layar digital. Kekurangan, sulit mencari waktu untuk pelatihan berikutnya, aplikasi yang setiap bulannya harus di-reinstall, serta kurangnya anggota tim. Solusi, menetapkan jadwal untuk latihan, menetapkan siapa saja anggota timnya supaya kalau ada pelatihan bisa bertanggung jawab. 5. Buletin terlaksana 4 November 2019. Lalu 6. Bioskop edukatif terlaksana 14 November 2019. 7. Kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari bidang garapan minat dan bakat. Saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban dan anggaran rumah tangga. Bidang minat dan bakat atau MIKAB merupakan bidang yang memfasilitasi santri ke dalam wadah yang tepat dan memberikan motivasi sebagai upaya pengembangan potensi minat dan bakat para santri Pesantren Persatuan Islam 33 Amanat. Di samping itu, MIKAB peduli untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan suasana yang kompetitif dan inovatif melalui bidang minat dan bakat, sehingga
Minat dan bakat ini dapat memunculkan santri-santri yang berprestasi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, MIKAT mempunyai program kerja sebagai berikut. Program kerja yang pertama itu Yas Kelas. Jenis program jangka pendek terlaksana pada tanggal 19 September 2019. Menumbuhkan kekompakan dan berkreativitas dalam segala sesuatu dari seni, agar kelas terlihat tampak menarik dan nyaman atas hasil karyanya dan menambah semangat belajar santri. Untuk kendalanya, tidak tepat waktu dalam pembatasan penilaian menjadikan waktu penilaian sangat terlambat. Solusinya, selalu mempunyai nilai kreativitas yang tinggi untuk dapat meningkatkan daya kreativitas setiap santri. Untuk biaya kegiatan Yas Kelas ini yaitu Rp200.000. Yang kedua, ada senam pagi. Jenis program jangka pendek terlaksana pada tanggal 28 September 2019 dan seterusnya. Melatih tubuh agar tetap sehat. Sulit untuk mengkoordinir santri untuk turun ke lapangan. Untuk solusinya, sebaiknya santri cepat turun ke lapangan jika sudah dapat instruksi dari kami agar bisa mempercepat waktu pelaksanaannya. Untuk biaya kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Yang ketiga, program kerja Almanar Premier League atau APL. Jenis program jangka panjang terlaksana pada tanggal 28 Oktober sampai 8 November 2019. Kelebihannya menumbuhkan jiwa sportivitas santri. Kendalanya, masih banyak tim yang datang terlambat, lapangannya terlalu minimalis sehingga ruang gerak menjadi terhambat. Solusinya, sebaiknya tim yang main di hari tersebut alangkah baiknya datang 20 menit sebelum pertandingan dimulai. Untuk biaya kegiatan ini yaitu Rp255.000. Yang keempat, mengkoordinir ekstrakurikuler jangka panjang terlaksana pada tanggal 2 September 2019. Ekstrakurikuler lebih terkoordinir. Kendalanya masih banyak santri yang sudah mendaftar ekstrakurikuler tetapi tidak mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Solusinya, sebaiknya santri yang sudah mendaftarkan diri untuk ekstrakurikuler ini alangkah baiknya mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Untuk biaya kegiatan ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Yang kelima, ajang kreasi seni dan olahraga atau Aksora jangka panjang terlaksana pada tanggal 16 sampai 18 Desember 2019. Kelebihannya, sebagai sarana santri untuk refreshing setelah melaksanakan ujian. Kekurangannya atau kendalanya, kurangnya persiapan dari seluruh panitia. Untuk solusinya, untuk masa jihad berikutnya lebih semangat lagi dalam menjalankan program kerja ini. Dan untuk biaya kegiatan ini yang dikeluarkan itu sebesar Rp2.180.000. Yang keenam, ada MasterChef. Jenis program jangka panjang terlaksana pada tanggal 22 Januari 2020. Yang ketujuh, Almanar Cup jangka panjang tidak terlaksana. Cukup sekian laporan pertanggungjawaban dari bidang harapan minat dan bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zofrial Hussein dari kelas IPA dan dari bidang garapan kesejahteraan santri RG. Bidang kesejahteraan santri atau disingkat KJS merupakan bagian kedisiplinan, kerapihan, dan kesejahteraan yang membantu mengawasi, melatih, merapikan, dan mendisiplinkan santri. Adapun didirikannya bidang kesejahteraan santri ini
agar seluruh santri pesantren Kesatuan Islam nomor 33 Almanah menjadi pribadi yang bisa menjaga kebersihan dan teratur. Untuk programnya selama setahun jabat ini yang terlaksana dan tidak terlaksana. Yang pertama, nama program memantau kegiatan yang ada di lingkungan pesantren seperti dakwah harian dan mengondisikan barisan saat dakwah harian dan baiat. Terlaksana. Waktu pelaksanaan setiap hari. Kelebihan, menjaga keamanan dan ketertiban saat dakwah harian atau baiat. Kendala, masih banyak santri yang mengobrol saat dakwah harian atau baiat. Solusi, semoga untuk masa jihad selanjutnya bisa lebih maksimal. Nama program kedua, nama program melakukan program UKS unit kesehatan sekolah. Terlaksana. Waktu pelaksanaan setiap ada santri yang sakit. Kelebihan, santri yang sakit bisa mendapatkan pertolongan pertama di sekolah. Kendala, masih banyak santri yang bolos saat jam pelajaran sekolah dengan beralasan sakit. Solusi, semoga kedepannya lebih efektif dalam merawat UKS. Jenis program yang ketiga, nama program sebagai medium perantara bagi santri yang bermasalah tidak terlaksana. Jenis program yang keempat, nama program mengadakan piket lapang terlaksana. Waktu pelaksanaan setiap hari sebelum KBM dimulai. Kelebihan, menjadikan lingkungan pesantren menjadi lebih bersih. Kendala, kurangnya kemauan dari santri itu sendiri. Solusi, semoga kedepannya lebih efektif dan lebih menjaga kebersihan. Ya mungkin cukup dari bidang KJS, itu saja program-program yang telah terlaksana dan tidak terlaksananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahad Muhammad dari bidang Eksa, Ekonomi Santri. Bidang harapan ekonomi santri ialah bidang yang menstabilkan keuangan organisasi RGUG dan bertujuan untuk mewujudkan organisasi RGUG ini menjadi organisasi yang mandiri, kreatif, dan efisien. Dikarenakan bidang harapan ini baru dibentuk tahun ini, sangat banyak kekurangan. Mungkin masa jihad berikutnya bisa lebih baik dari masa jihad sekarang. RGUG Market terlaksana pada tanggal 20 September 2019. Anggaran yang dikeluarkan adalah 492.000. Memudahkan santri dalam memenuhi keperluan yang bersifat sederhana. Bidang ekonomi santri harus selalu siap sedia menyediakan barang kapanpun. Kerjasama antar anggota ekonomi santri agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Stand di wisata kuliner terlaksana pada tanggal 26 Oktober 2019. Anggaran yang dikeluarkan adalah 105.000. Mengambil kesempatan ketika ada peluang untuk berjualan. Waktu pelaksanaan yang dilakukan pada malam hari menyulitkan para anggota bidang ekonomi santri untuk mendapatkan izin orang tua. Memberikan pemahaman pada orang tua bahwa yang dilakukan merupakan perbuatan yang mempunyai niat dan tujuan yang baik. Bazar workshop public speaking terlaksana pada tanggal 6 Oktober 2019. Anggaran yang dikeluarkan adalah 90.000. Peserta yang datang akan berkunjung ke tempat stand bazar tersebut karena lokasi yang tepat berada di depan ruangan workshop. Cuaca panas karena di luar ruangan. Seharusnya dibuatkan tenda. Bazar Aksora dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 2019. Anggaran yang dikeluarkan adalah 250.000. Bazar tersebut juga sekaligus meriahkan acara Aksora di samping mengambil peluang berjualan. Kurang kondusif karena yang menjaga stand bazar sedikit. Meminta bantuan orang yang bisa dipercaya untuk menjaga stand. Seminar persiapan bisnis dan usaha kepanjangan dari SPBU terlaksana pada tanggal 29 Januari 2019. Anggaran yang dikeluarkan adalah 950.000. Memberikan wawasan serta pengetahuan tentang berwirausaha agar santri bisa termotivasi. Masih banyak peserta yang tidak hadir. Memberikan sanksi yang tegas kepada peserta yang tidak hadir. Market Day tidak terlaksana. Sekian dari kami.
bidang garapan eksa ekonomi santri. Sekian penyampaian laporan pertanggungjawaban program kerja Masa Jihad 2019-2020. Kami dari jajaran Taskia Masa Jihad 2019-2020 memohon maaf apabila selama kami menjabat terdapat banyak kesalahan. Kami berharap Masa Jihad selanjutnya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.